Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai analisis strategi dari PT Campina. Untuk kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis lanjutan yang mencakup struktur organisasi, kepemimpinan budaya dan organisasi, serta proses pengendalian dan evaluasi strategis PT Campina. Pertama di sini adalah struktur organisasi dari PT Campina. Berdasarkan hasil analisis yang saya dapat dari berbagai sumber, PT Campina sebagai perusahaan manufaktur yang berskala besar dan sudah lama berdiri, mereka ini cenderung menggunakan struktur organisasi fungsional atau divisional yang cukup kaku. Struktur tradisional ini seringkali menciptakan batasan antar departemen yang dapat memperlambat pengambilan keputusan, serta membuat keterlambatan dalam merespon pasar. Namun, menghadapi gempuran kompetitor asing yang cepat merilis produk baru, Campina sekarang mulai mengubah operasionalnya menjadi lebih fleksibel agar bisa lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan. Mereka membuat aturannya dengan membentuk divisi khusus yang fokus pada e-commerce dan layanan home delivery atau layanan pesan antar langsung ke rumah. Langkah ini adalah keputusan yang sangat tepat dari PT Campina untuk merespon kompetitor yang terus membuat inovasi-inovasi baru yang dapat mengubah arus pasar. Selanjutnya beralih ke kepemimpinan dan budaya organisasi. Berdasarkan teori yang menyebutkan bahwa untuk dapat berubah di tengah lingkungan yang berubah juga dengan cepat, pemimpinlah yang harus berkomitmen dan merangkul para bawahannya. Berdasarkan budaya lama Campina yang berakar kuat pada sejarah sebagai penguasa pasar di masa lalu, ini membuat mereka jadi lambat dalam bergerak. Namun saat ini, pemimpin Campina sedang berupaya keras dalam mengubah budaya tersebut. Manajemen Campina menerapkan strategi peremajaan merek untuk membidik pasar gadget. Mereka menunjuk brand ambasador muda dan menciptakan es krim vegan yang sedang tren. Ini menunjukkan kepemimpinan Campina mulai menyesuaikan hubungan antara strategi dan budaya agar lebih relevan dengan zaman. Lalu pada aspek strategi controlling atau pengendalian strategis, Campina yang awalnya terlena dan lemah dalam pengawasan strategis terhadap masuknya model bisnis waralaba, namun kini dari yang saya kutip dari emiten news, manajemen Campina mengakui bahwa pesaing es krim impor yang bertebaran secara masif. Hal ini memaksa mereka untuk mengaktifkan Special Alert Control sebagai tindakan nyata implementasi pengendaliannya. Campina merilis varian es krim di harga 3 sampai 5.000 rupiah untuk menahan laju kompetitor dengan harga rendah di pasar menengah ke bawah. Terakhir, terkait strategic evaluation atau evaluasi strategis, kunci dari evaluasi strategis ini adalah membandingkan kinerja aktual dengan tolak ukur yang relevan. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, menunjukkan bahwa laporan keuangan Campina sempat mengalami tekanan pada margin akibat tingginya beban operasional karena menggunakan jalur distribusi tradisional. Tindakan korektif yang mereka ambil adalah efisiensi logistik dan meningkatkan serta mendorong penjualan secara online. Campina seharusnya tidak boleh hanya mengevaluasi dari tolak ukur keuangan. Mereka harus menerapkan balance scorecard untuk mengevaluasi tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga efisiensi proses bisnis internal dan adaptasi terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulannya, PT Campina saat ini sedang berjuang keras mengimplementasikan strategi baru, mulai dari meruntuhkan struktur yang kaku dengan tim digital, meremajakan budaya kepemimpinan
agar lebih relevan dengan Gen Z, serta melakukan pengendalian dan evaluasi strategis yang sangat ketat untuk merespon harga dan model waralaba dari pesaing. Sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.